Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Liani Saada, NIM aku 124405019. Nah, di sini aku akan membahas teori-teori komunikasi. Yang pertama, ada teori Shannon and Weaver, komunikasi sebagai transmisi pesan melalui saluran dengan elemen noise sukses jika sinyal jelas. Contohnya kayak panggilan telepon tanpa gangguan memastikan pesannya tersampaikan dengan utuh atau dengan jelas. Nah, yang kedua ada teori disonansi kognitif. Ketidaksesuaian antara keyakinan dan perilaku mendorong individu mengubah sikap untuk kurangi konflik. Contohnya kayak Proko mencari bukti positif Proko untuk justifikasi kebiasaan. Yang ketiga ada teori pertukaran sosial. Interaksi sosial dihitung berdasarkan biaya manfaat hubungan bertahan jika untungnya lebih besar. Contohnya kayak teman saling bantu untuk imbalan emosional jangka panjang. Nah, yang keempat ada teori konstruktivisme. Keberhasilan komunikasi bergantung pada kompleksitas strategi retoris pengirim. Contohnya kayak pidato politisi dengan argumen bertingkat lebih persuasif. Nah, yang kelima ada teori analisis transaksional. Komunikasi dilihat dari posisi ego atau induk, dewasa, anak dalam interaksi. Contohnya kayak atasan berbicara sebagai dewasa ke bawahan atau anak untuk harmoni. Nah, yang keenam ada teori behaviorisme. Perilaku komunikatif dibentuk stimulus respon melalui pengkondisian. Contohnya kayak iklan berulang membentuk kebiasaan belanja konsumen. Nah, yang ketujuh ada teori belajar sosial. Pembelajaran komunikasi via observasi dan imitasi model. Contohnya kayak anak meniru gaya bicara orang tuanya. Yang kedelapan ada teori media richness. Media kayak tatap muka efektif untuk pesan ambigu, miskin atau email untuk rutin. Contohnya kayak rapat langsung untuk negosiasi kompleks. Nah, yang kesembilan ada teori agenda setting. Media ditentukan isu prioritas publik, bukan opini. Contohnya kayak liputan intens, korupsi tingkatkan kesadaran masyarakat. Nah, yang ke-10 ada teori uses and gratification. Audiens aktif pilih media untuk penuhi kebutuhan spesifik. Contohnya kayak nonton TV, berita untuk update informasi. Nah, yang ke-11 ada teori komunikasi interpersonal. Fokus relasi dua arah membangun ikatan emosional. Contohnya kayak kita curhat ke sahabat kita. Nah, itu memperkuat persahabatan. Nah, yang ke-12 ada teori komunikasi massa. Penyebaran pesan massal via media ke audiens heterogen. Contohnya kampanye vaksin nasional TV. Nah, yang ke-13 ada teori public relation atau PR. Nah, ini tuh kayak bangun citra organisasi melalui dialog dua arah. Contohnya kayak press release, perusahaan, respon keluhan. Nah, yang ke-14 ada teori humanisme. Komunikasi ciptakan makna pribadi dan autentik. Contohnya kayak obrolan intim, ungkap perasaan sejati. Nah, yang ke-15 ada teori sibernetik, yaitu komunikasi sebagai feedback loop, pengaturan sistem. Contohnya kayak chat grup kerja, respon interaksi, koreksi tugas. Nah, yang ke-16 ada teori pengurangan ketidakpastian. Interaksi awal kurangi ambigu via strategi verbal atau non-verbal. Contohnya kayak obrolan ringan di pesta baru. Nah, yang ke-17 ada teori dialogis, yaitu komunikasi sebagai negosiasi makna bersama. Contohnya kayak debat tim, cari solusi kompromi. Nah, yang ke-18 ada teori spiral keheningan. Minoritas diam karena takut isolasi, perkuat mayoritas. Contohnya kayak pendapat oposisi politik hilang dari diskusi publik. Nah, yang ke-19 ada teori identitas sosial. Komunikasi perkuat rasa kelompok versus luar. Contohnya kayak slang komunitas gamer bangun solidaritas. Yang ke-20 ada teori difusi inovasi. Penyebaran ide baru via adopter atau inovator hingga laggard. Nah, contohnya tuh kayak adopsi TikTok dari influencer ke umum. Nah, yang ke-21 ada teori realitas sosial, yaitu komunikasi bentuk pemahaman dunia bersama. Contohnya kayak norma budaya via cerita lisan. Nah, yang ke-22 ada teori framing. Media susun berita pilih sudut, pengaruh interpretasi. Contohnya kayak berita protes sebagai kekerasan versus hak sipil. Yang ke-23 ada teori identitas diri, yaitu komunikasi bangun citra diri via narasi pribadi. Contohnya kayak bio Instagram, tunjukkan kepribadian.
Nah, yang kedua empat ada teori etiologi komunikasi, yaitu analisis sebab akibat proses komunikasi, contohnya kayak konflik tim picu, rapat klarifikasi. Nah, ini nih yang terakhir, ada teori komunikasi kritis, yaitu kritis kekuasaan dominan dalam pesan media. Contohnya kayak dekonstruksi iklan gender stereotip. Oke, segitu aja teman-teman pembahasan dari aku. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.